Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-16. Yesaya 16 ini saudara, ini sebenarnya menjadi satu bagian dengan Yesaya 15 ayat sebelumnya. Karena ini merupakan sebuah peristiwa bagaimana Allah merancangkan sebuah hukuman kepada satu bangsa, yaitu namanya bangsa Moab. Ketika Allah mengucapkan ucapan-ucapan ilahi ini, Dia mengutus Yesaya menyampaikannya kepada bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa Moab akan dihukum. Ucapan ini juga disampaikan kepada bangsa Moab, sampai ke telinga bangsa Moab, supaya mereka tahu bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Nah, di pasal yang sebelumnya, pasal 15, kita melihat bagaimana kengerian akan terjadi ketika hukuman Allah itu dijatuhkan kepada Moab. Nah, di pasal yang ke-16 ini saudara, kita akan melihat bagaimana upaya Moab untuk menyogok Tuhan. Upaya Moab supaya hukuman tidak terjadi. Minimal upaya Moab bagaimana hukuman cuma ringan dan tidak memusnahkan mereka. Nah, upaya-upaya apa saja yang Moab lakukan? Sebelum kita membaca, merenungkan dan mengambil rema di dalamnya, mengambil inti di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih setiamu, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar dan ajaib. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan
yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku bagimu, kepadamu, Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Amin, 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 amin. Di hadapan-Mu Tuhan, semua makhluk, semua manusia akan dalam posisi menyembah. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat, satu-satunya pribadi yang memiliki kuasa tanpa tandingnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuji Engkau, kami mengagungkan nama-Mu. Karena kami akui Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan dengan kesetiaan yang penuh kepadamu. Terpuji nama-Mu, kekal selama-lamanya. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 16 saudara, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Seperti saya katakan tadi, ini sebenarnya bagian dari pasal 15 juga. Bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa Moab. Demikian firman Tuhan, Yesaya 16 itu perjanjian lama halaman sekitar 747. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri. Dari Sela melalui padang gurun ke gunung putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang kepadamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia. Dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya. Dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap. Seorang karena yang lain biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis Kir Hareset, biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Heshibon dan pohon anggur Sibna telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar
akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Saudara, inilah akhir dari perkataan ilahi terhadap bangsa Moab. Tadi dikatakan bagaimana bangsa ini angkuh, sombong, tinggi hati, ya, merasa dirinya jumawa, begitu, nggak terkalahkan, nggak tertandingi. Mereka lupa ada Tuhan yang memiliki kuasa segala-galanya. Sehingga apa? Segala kemuliaan yang pernah diterima, didapati oleh Moab ini akan diubah menjadi sebuah kehinaan. Sikap angkuh dan congkak Moab telah diketahui Israel, saudara, sebenarnya. Sejak peristiwa keluar. Mereka dari Mesir, Israel keluar dari Mesir pada zaman Musa, ya. Untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka harus lewat wilayah Moab. Tapi apa yang terjadi? Orang Moab menolak bangsa Israel itu lewat di situ. Musa dengan rendah hati sudah bilang, kami nggak akan merecoki kalian. Kami nggak akan memetik pohon-pohon tanaman kalian. Kami nggak merusak pertanian kalian. Kami hanya ingin lewat saja. Fokus lewat saja. Izinkan kami melewati daerahmu. Apa yang terjadi? Dengan congkak dan angkuh, Moab melarangnya. Nggak bisa. Kamu harus keluar dari wilayah kami. Akhirnya Israel memutar, saudara. Harus menghindari wilayah Moab karena tidak diizinkan. Itu salah satu bentuk dari kecongkakan dan keangkuhan Moab. Musa melihat hal itu geram sekali, saudara. Pengen membalas perbuatan Moab itu. Pengen menghancurkan bangsa Moab itu. Berniat untuk membumi hanguskan orang Moab. Namun Allah melarangnya. Hal ini dapat kita ketemukan pelajaran beberapa waktu yang lalu dari kitab Ulangan pasal yang kedua. Nah, Allah masih berbaik hati pada waktu itu kepada orang Moab. Tapi apa yang terjadi? Kebaikan Allah itu ternyata tidak membuat mereka berubah. Tidak membuat mereka berbalik sikap untuk rendah hati. Mereka tidak mau memiliki kasih kepada umat Allah. Sebaliknya mereka justru makin jahat. Makin memusuhi bangsa Israel. Dan menimbulkan berbagai masalah. Sehingga kehidupan bangsa Israel ketika ada di padang gurun itu sungguh sangat-sangat menderita. Itulah sebabnya Allah tidak pernah melupakan perbuatan Moab yang menghalang-halangi bangsa Israel untuk lewat di wilayahnya. Ya, Allah melarang Musa untuk membalas kejahatan. Sebab Allah sudah merancangkan itu semuanya. Maka di kitab Yesaya itu Allah mengucapkan nubuatannya ini supaya disampaikan oleh Yesaya kepada orang Moab, didengar oleh orang Israel. Kedahsyatan yang mengerikan yang akan mengancam keselamatan orang Moab sampai membuat Yesaya itu pilu hatinya, saudara. Membuat Yesaya itu sangat gentar melihat sedemikian dahsyatnya hukuman Allah. Dan memang itu akan terjadi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika orang Moab tahu bahwa Allah akan menghukum mereka, mereka berupaya untuk apa? Nyogok Tuhan. Mereka berusaha untuk meredakan amarah Tuhan. Sebab Allah akan bersegera melakukan hukumannya. Kehancuran besar pasti terjadi. Akan menimpa kota-kota dan penduduk mereka. Begitu dahsyatnya ini, saudara. Sampai mata manusia tidak sanggup untuk melihatnya. Belum lagi, saudara, nanti hukuman akan ditambah berat lagi. Ingat kemarin waktu di pasal 15 ayat 9 itu. Akan ditambah-tambahkan beratnya. Nah, melihat hal itu, saudara, orang Moab itu berusaha untuk menghindari hukuman. Dengan cara apa? Mereka mengirimkan upeti ke Yerusalem. Lihat, saudara. Raja Moab tahu hukuman ini adalah akan dilakukan oleh Allahnya orang Israel. Moab sadar akan kesalahan di masa lalu. Di masa Musa itu. Maka dia membawa upeti ke Yerusalem, saudara. Tujuannya apa?
meminta agar wanita dan pengungsi mereka diberi perlindungan. Kalau kita baca tadi di ayat 1 sampai ayat keempat, saudara. Ya. Moab dengan cerdik namun licik, ingin memperalat. Ya. Rencana Allah ini dengan cara apa? Nyogok, memberi upeti. Oke lah, hancurkan Moab, hukum Moab, tetapi lindungi para wanita, lindungi para pengungsi, supaya mereka tetap apa? Tetap hidup. Dan mereka, saudara, orang Moab itu ngerti, saudara, bahwa nanti di Yerusalem, di pemerintahan Raja-Raja Daud itu, akan duduk orang yang sangat berkuasa, yang menentukan jalan hidup manusia. Kalau dalam hal ini kita kenal sebagai apa? Pengharapan tentang mesianik. Artinya penyelamat. Artinya yang bisa membebaskan. Lihat ayat kelima, saudara. Ayat kelima bilang begini. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia. Dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang bersegera melakukan kebenaran. Orang Moab tahu loh. Di Israel akan duduk raja, akan lahir seorang raja, akan hadir seorang raja yang memerintah dengan kasih, dengan setia. Artinya kalau aku bisa mengambil hati sang pemimpin itu, ini bicara tentang apa? Mesianik. Kalau aku bisa mengambil hati dengan cara menyogok orang-orang Yerusalem, maka nanti kalau ada raja yang memerintah penuh dengan kasih keadilan ini, maka aku akan diselamatkan. Dalam hal ini, saudara, bahkan orang Moab pun tahu di Israel akan hadir seorang raja yang adil, pembebas, Mesias atau Mesianis yang akan melepaskan Israel dari penjajahan, dari perbudakan. Ya, mungkin dalam pemikiran orang Moab adalah perbudakan secara fisik, perbudakan atau penindasan secara materialistik. Tetapi sebenarnya ini sebuah nubuatan. Bagaimana di Israel nanti akan lahir Mesias yang akan melepaskan bukan hanya orang Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal, yaitu pembebasan seutuhnya, baik roh, jiwa, dan tubuh. Wow, dari pasal 16 dari kitab Yesaya ini kita tahu, saudara, bahwa di Israel, di Yerusalem, akan memerintah raja yang adil. Keturunan Daud, tahtanya itu akan dipenuhi dengan apa? Ditegakkan dengan kasih dan setia. Pada pemikiran orang Moab bilang begini, kami akan berbaik hati kepada Yerusalem. Tujuannya bukan supaya percaya kepada Tuhan yang adil itu, tetapi supaya terbebas dari hukuman. Apa yang terjadi? Semua bujuk rayu Moab, semua sogokan-sogokan Moab itu, upeti-upeti yang disodorkan Moab kepada orang Yerusalem, kepada bangsa Israel itu ditolak. Ditolak. Seperti Moab menolak perjalanan orang Israel pada zaman Musa, demikianlah Israel menolak semua upeti, bujuk rayu Moab, supaya mereka tidak dilenyapkan. Nah ini, saudara, artinya apa? Selalu ada akibat dari apa yang kita lakukan. Lihat, saudara, di ayat yang pertama itu luar biasa, saudara. Ayat pertama bilang begini, mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri. Mereka mengirim upeti dan anak domba. Ini sebenarnya sebuah tradisi di wilayah sana, saudara. Sebutan menyerahkan upeti ya, tradisional secara tradisional oleh Moab ini. Ini seperti Raja Mesa mengirim 100.000 anak domba kepada Raja Yerobeam, putra Nebat. Kalau kita ingat pelajaran dari dua raja-raja, ya, dua raja-raja pasal yang ketiga. Bagaimana ada upeti dari Raja Mesa mengirim 100.000 anak domba kepada Raja Yerobeam. Untuk apa? Menghormati, menjalin persahabatan. Nah,
Ketika mereka menyerahkan upeti ini, mereka menyeberangi padang pasir di sebelah selatan Laut Mati untuk menuju ke Yerusalem. Ini gambaran bagaimana dengan rela hati orang Moab ingin berbaik hati kepada orang Israel atau orang Yerusalem sana. Tapi saudara, ditolak. Mengapa ditolak? Ada banyak alasan. Tapi yang paling utama adalah Allah sudah menutup pintu untuk pertobatan orang Moab. Sedemikian jahatnya orang Moab. Bahkan upeti-upeti yang dibawa ke Yerusalem pun tidak lagi diperhitungkan sebagai upaya kerendahan hati. Hanya sebagai upaya supaya tidak dihukum. Upaya supaya selamat dari hukuman Tuhan. Supaya diperingan hukumannya. Tapi Allah tidak bisa dipermainkan. Allah sudah menjatuhkan. Ucapan ilah ini tidak dapat ditarik kembali. Rencana Allah tidak dapat dibelokkan. Baik oleh perlawanan maupun bujukan. Dari pasal 16 ini dari kitab Yesaya kita tahu. Allah tidak bisa dibelokkan rencananya. Oleh perlawanan sekuat apapun manusia. Dan oleh sekuat apapun bujuk rayu atau upeti yang dibawa bangsa Moab itu. Kehancuran bagi Moab dan janji pembaharuan bagi orang Israel jelas tidak dapat dibatalkan. Pada satu sisi Allah ingin memulihkan Israel. Di sisi lain Allah ingin menghukum bangsa Moab. Itu sudah menjadi ketetapan mutlak Allah yang harus dilaksanakan. Nah, yang akan menggenapi janji ini saudara, bukan hanya pada zaman itu saja, tetapi juga pada nanti pemerintahan-pemerintahan raja-raja setelah keturunan Daud. Yang terakhir nanti disebut sebagai apa? Tuhan Yesus Kristus. Janji tentang mesianik yang adalah Allah sendiri yang akan menjatuhkan keputusan itu. Maka kita sebagai umat-umat Kristen mengakui bahwa janji Allah itu terwujud dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai penyelamat tubuh saja, tapi juga penyelamat roh jiwa kita. Seutuhnya kita diselamatkan, dipulihkan. Sebab kita adalah milik kepunyaan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Biji mata Tuhan. Nah, janji-janji inilah nubuatan-nubuatan yang berlaku pada zamannya Yesaya ini tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya iblis tetap akan dihukum seperti Allah menghukum Moab. Tapi sebaliknya, Allah akan memulihkan bangsa Israel. Demikianlah Allah juga akan memulihkan umat pilihannya, saudara dan saya. Karena itulah tujuan mengapa bangsa-bangsa lain dihukum Tuhan. Sementara anak-anak Tuhan mendapatkan pemulihan dan kemuliaan. Belajar dari Yesaya 16 ini. Mari, Allah tidak bisa disogok. Allah tidak bisa dibelokkan keputusannya. Allah tidak bisa membatalkan semua keputusannya. Sebab bagi Allah, Dia punya rancangan yang indah buat anak-anaknya. Sering saya katakan, dan selalu akan saya katakan, kalau Allah menghukum orang-orang fasik, itu karena keadilannya dan demi anak-anaknya. Mengapa Babel dihukum? Mengapa Asyur dihukum? Mengapa Moab dihukum? Mengapa Mesir dihukum Tuhan? Karena apa? Karena demi umat pilihannya. Sedemikian Tuhan mengasihi kita. Sedemikian Tuhan menyayangi umatnya. Seperti Tuhan menyayangi Israel seperti biji matanya. Dijaga, dirawat, dibela, dipagari. Siapa yang menjamah biji mata Tuhan dikatakan ya, itu akan menjadi musuh Allah. Maka saudara harus pastikan, kita harus memastikan kita adalah tetap menjadi anak-anak Allah. Menjadi biji matanya Tuhan. Jangan tukar iman kita dengan apapun juga. Jangan sampai ya karakter-karakter Mesir, karakter Babel, Asyur, Moab itu melekat dalam diri kita. Ingat, bangsa-bangsa yang dihukum Tuhan itu pada dasarnya mereka sombong, angkuh,
tinggi hati, tidak mengakui Tuhan sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupannya. Maka hasilnya ya itu. Dan kalau Tuhan sudah menjatuhkan hukuman, saudara, sudah memutuskan keputusannya, gak akan ada yang bisa menyogok atau membatalkannya. Contohnya ini, Moab berusaha, tapi tidak mampu. Sebab Allah sudah memutus untuk dihukum. Sebab Allah sudah menutup pintu bagi pertobatan Moab. Nah, sebelum Tuhan membuka atau menutup pintu, saudara, pertobatan kita, mari bertobat kepada Tuhan. Kembali kepada Allah. Rendahkan hatimu. Allah menentang orang-orang yang tinggi hati dan congkak. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Biarlah akibat dari kecongkakan Moab itu diderita oleh mereka. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita. Tapi mari kita tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Di barisan Tuhan. Supaya kita mendapatkan anugerah pemulihan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan itulah Yesaya pasal yang ke-16. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami melihat bagaimana keputusan malah mutlak. Tidak dapat dibelokkan, diganggu-gugat. Pasti akan terjadi. Seperti ucapan-Mu ya Tuhan, yang Kau ucapkan kepada bangsa Moab dan bangsa Israel. Supaya mereka tahu bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Moab berusaha membujuk rayu, membawa upeti ke Yerusalem supaya membatalkan hukuman atau minimal meringankan hukuman. Tapi Allah tidak bisa mengubah keputusannya. Kami belajar ketika pintu rahmat masih terbuka, kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Maka kami akan dipulihkan dan kami tidak akan dihukum seperti Tuhan menghukum Asyur, menghukum Babel dan menghukum Moab. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu supaya kami tetap ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Nama kami tidak terhapus dari kitab kehidupan. Kami kerjakan keselamatan kami dalam takut dan gentar kepada Allah. Bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.